Sebab Engkaulah Allah satu-satunya yang layak kami sembah sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini dari tempat kami masing-masing kami mau datang kepadamu lebih lagi. Menaikkan setiap doa-doa kami, kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu nyata atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita katakan layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Layaklah Engkau dipuji ya Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan dari bangsa demi bangsa. Biarlah nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Inilah setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Malam hari ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami terus memohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom, damai sejahtera turun atas bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami. Hujan pertobatan ada di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan melawat bangsa kami. Biarlah bangsa kami mengaku hanya Engkau Yesus satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu bangsa kami boleh seperti sedia kala ya Tuhan. Disembuhkan dari COVID yang ada di bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Provinsi demi provinsi, kabupaten demi kabupaten, desa demi desa. Tuhan yang melawat bangsa kami. Setiap gereja-gereja yang ada, Tuhan yang memberkati. Setiap orang-orang percaya, Tuhan yang memberkati sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus diberkati Presiden kami Bapak Jokowi. Berikan kemampuan dalam memimpin di bangsa kami. Berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kebijaksanaan Engkau limpahkan atas Pak Jokowi, wakilnya dan semua menteri yang ada yang memimpin di bangsa kami. Tuhan, Kau satukan hati mereka sehingga visi dan misi yang ada di bangsa ini ya Tuhan boleh tercapai ya Tuhan.
Diberkati TNI, Polri. Tuhan Yesus berikan kemampuan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberkati tim medis yang menangani COVID di bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan mereka. Biarlah hikmat-Mu Engkau limpahkan atas mereka. Dan setiap pasien yang terkena COVID pun Tuhan yang memberkati. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini ya Tuhan. Diberkati setiap orang-orang yang selalu berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya tepat pada waktunya bangsa kami akan dipulihkan. Tepat pada waktunya bangsa kami akan disembuhkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati perekonomian yang ada di bangsa kami. Tuhan memberkati setiap perdagangan yang ada di bangsa kami. Tuhan memberkati setiap perusahaan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja kami yang ada di tempat ini, GBI Sokit. Tuhan, Engkau memberkati gembala sidang kami, Bapak rohani kami, Bapak yang kami kasihi, Bapak Yonatan. Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun berada saat ini. Berikan kesehatan, berikan hikmat. Kemanapun hamba-Mu melangkah, biarlah perlindungan-Mu terus sempurna atas hamba-Mu ini. Dan biarlah hamba-Mu ini terus Engkau berikan hikmat dalam mengembalakan setiap jemaat yang Engkau percayakan beribadah di tempat ini. Diberkati juga Bapak Antipas sekeluarga, diberkati Bapak Paulus sekeluarga. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini tanpa terkecuali. Tuhan yang memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit. Tuhan yang menyembuhkan, kami yakin dan percaya pemulihan pasti terjadi bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami, ini permohonan kami di atas segalanya. Biarlah Engkau Allah yang menyempurnakan. Dan di atas segalanya biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih dan sebentar kami siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan renungan firman malam hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan bagi setiap kami. Dan kami yang mendengarkan pun diberkati. Dan jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Kalau Alkitabnya sudah dibuka, kita baca bersama-sama. Saya bacakan untuk kita semua. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayatnya yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan,
Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita sudah baca ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kita bisa lihat di situ, di ayat yang keenam ada kata tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Tradisi orang Yahudi, ketika istri tidak mempunyai keturunan, ketika istri tidak mempunyai anak. Sekali lagi saya katakan, tradisi Yahudi, tradisi orang Yahudi, ketika istri tidak mempunyai keturunan, istri tidak mempunyai anak, seorang suami boleh mengambil istri lagi. Di ayat yang ke-6 jelas dikatakan di situ ada madunya. Di ayat yang kedua juga dikatakan di situ orang ini mempunyai 2 istri. Nah, Hana tidak mempunyai anak. Lalu Elkana suaminya mengambil Penina menjadi istrinya. Tetapi Penina selalu mencemooh Hana. Karena Hana belum mempunyai anak. Nah, pergumulan yang dialami Hana pedih. Pergumulan yang dialami Hana pada saat itu menyakitkan. Pergumulan yang dialami Hana saat itu membuat kesedihan yang mendalam dalam hati Hana. Kalau kita baca di ayat-ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Karena dia dicemooh oleh madunya. Bahasanya apa ya madunya? Istri kedua dari suaminya. Karena istri pertamanya tidak punya anak. Nah, bagaimana Hana mengatasi setiap pergumulan dalam hidupnya? Malam hari ini kita akan melihat bersama-sama. Malam hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, Hana. Bagaimana caranya Hana keluar dari masalah? Kalau Bapak Ibu Saudara saat-saat ini di tengah situasi pandemi seperti ini, mempunyai pergumulan berat, mempunyai masalah tidak cukup berat, ataupun sampai masalah yang berat sekalipun. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Hana. Bagaimana caranya Hana keluar dari masalah? Kita lihat di ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana berdoa. Yang pertama, caranya Hana keluar dari pergumulan, caranya Hana keluar dari masalah. Di ayat yang ke-10, Hana berdoa. Ketika Bapak Ibu Saudara, bahkan saya sendiri pun, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan, kita belajar dari Hana. Hana berdoa dengan hati yang pedih, sambil menangis terseduh-seduh. Hana memiliki tradisi iman. Dia pergi ke rumah Tuhan. Kalau sekarang kita bisa di kamar masing-masing, kita bisa di ruang tamu ketika sendirian, ataupun bahkan bersama dengan keluarga berkumpul, kita berdoa bersama. Meminta kekuatan, ketenangan dari Tuhan. Kalau zaman dulu Hana memiliki tradisi iman, dia pergi ke rumah Tuhan, Hana membangun persekutuan dengan Tuhan. Hana berdoa dengan mencurahkan air mata. Hana mencurahkan seluruh isi hatinya. Kalau kita baca di ayat yang ke-10, Hana tidak asal-asalan dalam berdoa. Hana berdoa dengan hati yang tulus. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita belajar dari seorang Hana. Bagaimana caranya Hana keluar dari masalah? Hana berdoa. Bukan dengan doa yang asal-asalan, bukan dengan sekedar berdoa. Tapi Hana berdoa dengan sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Ada salah seorang dosen waktu saya kuliah di kampus mengatakan ada satu statement seperti ini. Sejauh mana kamu dapat menyelesaikan masalahmu,
Sejauh lututmu di bawah kaki Tuhan. Saya cari artinya apa statement tersebut. Sejauh mana kamu dapat menyelesaikan masalahmu? Sejauh lututmu di bawah kaki Tuhan. Maksudnya ialah semakin kita sungguh-sungguh berlutut di bawah kaki Tuhan, semakin kita dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Semakin kita sungguh-sungguh berlutut di bawah kaki Tuhan, semakin kita dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari seorang Hana. Bagaimana caranya Hana menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Bagaimana caranya Hana keluar dari setiap masalah yang ada. Di ayat yang ke-10 kita bisa melihat yang pertama, Hana berdoa. Hana sungguh-sungguh berdoa di bawah kaki Tuhan. Hana tidak asal-asalan berdoa. Hana berdoa dengan spesifik. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bagaimana caranya Hana keluar dari masalah tersebut. Bagaimana caranya Hana dapat menyelesaikan setiap pergumulan tersebut. Dan yang kedua, di ayat yang ke-7. Kita mundur di ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7, Hana mengalami banyak tekanan. Hana mengalami kejenuhan. Tapi di situ Hana berdoa, Hana bergumul. Hana mengimani Tuhan akan mengabulkan doanya. Dan yang kedua, bagaimana caranya Hana menyelesaikan setiap pergumulan. Bagaimana caranya Hana keluar dari masalah. Yang kedua, Hana beriman. Hana berdoa, Hana beriman. Hana berubah. Yang tadinya dia menangis, terseduh-seduh, mengeluarkan air mata. Kalau kita baca di ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Di ayat yang ke-18 kita bisa melihat bagaimana Hana berubah di situ. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak lagi muram. Hana mempunyai iman. Yang pertama tadi Hana berdoa. Yang kedua Hana beriman. Hana mau mendengarkan ucapan Imam Eli. Lalu Hana melangkahkan kakinya. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melangkahkan kaki kita, ketika kita sungguh-sungguh berdoa di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berlutut di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan untuk setiap kita. Tuhan akan memberikan ketenangan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami, dalam setiap menyelesaikan bahkan keluar dari setiap masalah yang ada. Ketika kita sungguh-sungguh berlutut di bawah kaki Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat yang ketiga, bagaimana caranya Hana keluar dari masalah. Bagaimana caranya Hana menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Kita lihat di ayat yang ke-28, di situ dikatakan, maka aku pun menyerahkan kepadanya Tuhan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-28 di situ, Hana berkomitmen. Hana mempunyai komitmen dalam hatinya. Yang pertama, Hana berdoa. Yang kedua,
Hana beriman. Yang ketiga, Hana berkomitmen. Cara Hana untuk menyelesaikan setiap masalah. Bagaimana caranya Hana keluar dari setiap masalah yang ada. Yang pertama, Hana berdoa. Yang kedua, Hana beriman. Dan yang ketiga, Hana memiliki komitmen. Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Hana bernazar. Dan dia memiliki komitmen untuk tetap berdoa. Di poin yang pertama saya katakan, Hana berdoa. Hana memiliki tradisi iman. Datang ke rumah Tuhan dan berdoa. Dia memiliki komitmen dalam doanya. Memiliki komitmen untuk berdoa. Tuhan memberkati Hana sehingga ia mengandung. Bahkan mengandung lagi. Hana sangat diberkati. Karena Hana berkomitmen kepada Tuhan. Hana berdoa. Di poin yang pertama, di poin yang kedua. Hana berdoa di ayat yang ke-10. Hana berdoa. Hana terus berdoa. Berkomitmen berdoa. Hana mempunyai iman. Bahkan setiap kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tapi malam hari ini kita belajar dari seorang Hana. Bagaimana ia terus berdoa, bagaimana ia terus menyerahkan seluruh hidupnya, bagaimana ia terus berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan menjawab setiap doa Hana. Hana berkomitmen untuk berdoa, terus menerus berdoa walaupun belum tahu hasilnya bagaimana. Walaupun belum tahu hasilnya, walaupun belum terlihat hasilnya, Hana tetap berdoa. Setiap kita Bapak Ibu Saudara, marilah kita dalam hari-hari ini, di tengah situasi pandemi, di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi dan kondisi yang tidak menjanjikan seperti ini. Dalam menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan dalam hidupan kita. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Satu manusia pun tidak. Berdoa kepada Tuhan, berlutut. Menyerahkan seluruh hidup kita di bawah kaki Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari Hana. Bagaimana Hana menyelesaikan setiap masalah yang ada. Bagaimana Hana menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Yang pertama, Hana berdoa. Yang kedua, Hana beriman. Dan memiliki komitmen untuk tetap berdoa. Walaupun belum tahu jawabannya kapan. Walaupun belum tahu. Walaupun belum melihat hasilnya seperti apa. Kita tetap komitmen dalam doa, berdoa. Serahkan segala khawatir kita, serahkan setiap pergumulan kita, serahkan setiap masalah kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami mengucap syukur, kami bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab. Bagaimana Hana dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Bagaimana Hana dapat keluar dari masalah yang ada. Hana berdoa. Hana beriman. Hana mempunyai komitmen untuk tetap berdoa. Walaupun tidak tahu. Walaupun belum melihat hasilnya. Walaupun belum tahu kapan jawabannya. Tapi Hana mempunyai komitmen untuk tetap berdoa. Dan Hana mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami. Berkati kami Tuhan supaya kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya berlutut di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, secara khusus umat-Mu, jemaat-Mu GBI Sokit.
Engkau yang memberkati Tuhan di hari-hari ini, di tengah situasi pandemi virus Corona seperti ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan umat-Mu, jemaat-Mu secara khusus. Umat-Mu, jemaat-Mu di gereja GBI Sokit Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Indah doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami Tuhan. Roh Kudus terangi setiap hati kami sehingga kami dapat benar-benar mengerti, memahami, menangkap setiap kata demi kata yang sudah kami baca dan pelajari malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.